adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita memulaikan ibadah kita. Tinggalin dulu aktivitasnya, kita fokus kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga, kami ingin mulaikan ibadah kami Tuhan. Lancarkan semua ibadahnya Tuhan, berikan kami sukacita dalam ibadah-Mu ini. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biar gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mengasihiku, yang mengasihiku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ambil sikap duduk yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Yang mencintai Tuhan Yesus, mari tutup matanya, lipat tangannya, kita memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi yang mencintai Tuhan Yesus, katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Aba ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai dengan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari lipat tangannya adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai anak-anak-Mu yang kecil ini Tuhan. Bila kami pengertian supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap firman yang kami dengarkan. Berkat setiap kami Tuhan, bahkan kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita juga bersama dua teman kita yang bernama si Sam. Mana Sam? Halo teman-teman. Mana Bram? Halo. Iya, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat pertama sampai 18. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia reba ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan."
firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menyampaikan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan, Kisah Para Rasul 9 ayat pertama sampai ke 18, maka firman Tuhan ini bercerita tentang siapa? Ayo Sam, tentang siapa? Saulus. Iya, betul. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang si Saulus. Si Saulus ini orang jahat apa orang baik? Ayo. Jahat. Si Saulus adalah orang Jahat. Kenapa dia jahat? Karena dia ingin mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Sampai dia menghadap imam besar yang ada di Yerusalem untuk meminta kuasa supaya surat itu dibawa ke Damsyik untuk diberikan kepada majelis-majelis Yahudi yang ada di sana, supaya setiap laki-laki dan perempuan yang percaya kepada Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke mana? Ke Yerusalem. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa jahatnya si Saulus kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan semuanya itu terjadi. Tuhan menghambat itu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi orang yang percaya kepada Tuhan. Maka pada waktu itu Saulus dan teman-temannya melakukan perjalanan menuju ke Damsyik. Tetapi di tengah perjalanan si Saulus melihat sinar yang mengkilaukan sehingga si Saulus tidak bisa melihat. Dia diselimuti oleh sinar itu. Sinar itu sangat sungguh luar biasa, terang sekali, sehingga membuat si Saulus jatuh dan dia tergeletak di tanah. Lalu datanglah Tuhan berkata kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menyakiti aku? Kata Tuhan. Lalu si Saulus itu sangat bingung. Dia mendengarkan suaranya, tetapi dia tidak melihat siapa yang berkata kepada dia. Lalu si Saulus bertanya, siapakah engkau? Dan Tuhan apa yang dijawab oleh Tuhan? Ayo Sam, apa yang dijawab oleh Tuhan? Tuhan menjawab bahwa ia adalah Yesus yang dianiaya oleh si Saulus. Maka Tuhan kita itu sangat luar biasa. Tuhan itu sangat hebat. Kenapa? Karena dia langsung menegur si Saulus. Kenapa dia ditegur? Karena dia berbuat jahat terhadap Tuhan, menganiaya murid-murid Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada dia, bangunlah, berdirilah, pergilah ke kota itu. Ke kota mana maksudnya, Sam? Bram? Ke kota mana? Ke kota Damsyik. Nah, supaya dia pergi ke sana, dan Tuhan berkata, Tuhan akan menyatakan apa yang harus diperbuat oleh si Saulus di sana.
Maka pada waktu itu si Saulus bangun dan berdiri. Tetapi pada waktu dia membuka matanya, maka matanya tidak bisa lagi melihat, alias sudah buta. Sungguh sangat sedih ya Bram dan Sam. Dia mendapatkan hukum seperti itu karena dia berbuat jahat kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah yang dia alami oleh si Saulus itu karena Tuhan sangat membenci dia? Ayo coba jawab anak-anak yang di rumah. Bisa dijawab enggak Sam? Bisa dijawab enggak Bram? Tuhan mengasihi Saulus. Iya, jadi Tuhan bukan membenci si Saulus, tetapi Tuhan mengasihi si Saulus. Walaupun si Saulus itu ada orang jahat dan orang yang menganiaya murid-murid Tuhan. Justru karena itulah Tuhan ingin memakai si Saulus menjadi alatnya untuk memberitakan Injil Tuhan kepada bangsa-bangsa kepada raja-raja dan kepada orang-orang Israel. Karena saking kasihnya Tuhan kepada si Saulus, maka Tuhan menjumpai si Saulus supaya si Saulus diubah oleh Tuhan menjadi hamba yang setia. Itu maksud Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita tahu bahwa setiap orang yang berbuat jahat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tegur. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang pernah ditegur waktu berbuat kesalahan? Ayo Bram, pernah ditegur enggak? Aku ditegur. Iya, si Sam pernah ditegur enggak? Aku pernah. Iya, pernah ditegur. Jadi kita semua pernah ditegur karena kita membuat kesalahan. Tapi kalau kita ditegur, jangan sakit hati. Kalau kita ditegur supaya kita itu bertobat dan berubah. Siapa yang mau berubah? Ayo. Aku. Iya. Kamu enggak. Jadi kita itu semua harus berubah. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan mengasihi si Saulus. Dan pada waktu si Saulus ada di Damsyik, Tuhan memberikan sebuah rumah kepada dia untuk dia tempati selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu juga si Saulus tidak bisa melihat dan tidak makan dan minum. Maka Tuhan menyuruh muridnya untuk menjumpai si Saulus, supaya si Saulus didoakan supaya dia sembuh dari butanya. Nah, siapa murid Tuhan yang disuruh? Ayo Sam. Siapa ayo? Ananias. Iya betul, yang disuruh Tuhan itu adalah Ananias. Tetapi Ananias itu sangat ragu dan takut. Kenapa dia takut dan ragu? Ayo, siapa lagi yang tahu? Anak-anak yang di rumah. Karena Saulus jahat. Iya betul, karena si Saulus itu adalah orang jahat. Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, pergilah Ananias, katanya kan. Dia itu sudah bertobat, dia tidak jahat lagi, dia tidak si Saulus yang dulu lagi. Dan Tuhan berkata kepada Ananias, dia akan kupakai menjadi alatku, dan dia akan mengalami banyak penderitaan karena nama Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan kita ya anak-anak. Dia mengampuni orang yang jahat, dia mengampuni orang yang berdosa. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tahu bahwa si Saulus didoakan oleh Ananias dan si Saulus dapat melihat kembali, dan si Saulus memberikan dirinya untuk dibaptis. Nah, dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang kita pelajari? Coba Bram, apa yang kita pelajari? Kita harus bertobat. Iya, kita harus bertobat.
tetapi yang kita harus pelajari dari firman Tuhan ini adalah dua hal. Yang pertama, kita harus mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Yang kedua, kita harus berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Seperti Tuhan mengasihi Saulus. Padahal si Saulus itu adalah orang yang jahat, mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Tetapi dia mengampuni, dia mengasihi. Maka apa yang dilakukan Tuhan, kita harus juga lakukan. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa melalui firman Tuhan kita diubah dan kita dibentuk oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari yang indah ini Engkau telah mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu supaya kami mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kami, supaya kami juga mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kami, karena Tuhan juga melakukan itu kepada kami, di mana Engkau telah mengasihi kami melalui pengorbanan-Mu. Engkau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dan juga Engkau mengasihi Tuhan si Saulus, walaupun dia sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati hidup kami, mengurapi anak-anak-Mu. Jadikan anak-Mu menjadi anak yang sungguh luar biasa, yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati anak-anak-Mu, membawa mereka untuk menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain yang tidak mengenal Engkau, sehingga melalui anak-anak-Mu banyak jiwa-jiwa yang bertobat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.